Bab 534. Yuna Seira dan Lilia Ruby. Setengah menit kemudian, di dalam mobil. Yuna Seira mengendarai mobil dengan ekspresi acuh tak acuh. Lilia Ruby duduk di kopilot dengan gelisah, dan kedua wanita itu pergi untuk melacak Kenzi bersama. Tetapi suasana di dalam mobil sangat aneh, kedua wanita itu tidak berbicara. Dalam percakapan singkat tadi, Lilia Ruby sudah mengetahui sesuatu. Polisi wanita berkaki panjang bernama Yuna Seira ini memiliki hubungan yang sangat tidak biasa dengan Kenzi. Yuna Seira mengatakan di permukaan bahwa Kenzi adalah pacar palsunya, hanya untuk menghadapi desakan ibunya untuk menikah, sehingga keduanya berkumpul, tetapi Lilia Ruby samar-samar merasa bahwa situasi sebenarnya seharusnya tidak seperti yang dia katakan. Bagaimanapun, Lilia Ruby telah datang ke sini. Dia bisa melihat bahwa Yuna Seira peduli pada Kenzi. Baru saja, Yuna Seira bahkan menunjukkan sikap cemburu di depannya. Awalnya, Lilia Ruby ingin menjelaskan dengan jelas kepada Yuna Seira bahwa Kenzi sebenarnya hanya murid dan saudara angkatnya, tidak seperti yang Yuna Seira bayangkan. Dia adalah saudara perempuan Kenzi yang sedang jatuh cinta dan Kenzi adalah saudara laki-lakinya yang sedang jatuh cinta, tapi tidak tahu mengapa, pada akhirnya, Lilia Ruby tidak berbicara atau menjelaskan apapun kepada Yuna Seira. Faktanya, Lilia Ruby khawatir bahwa setelah hubungan dengan Kenzi dijelaskan dengan jelas, tidak akan ada lagi alasan untuk bersama Kenzi. Setelah waktu yang lama, Yuna Seira berkata, "Kamu melihat dengan mata kepala sendiri bahwa para biarawati itu menjatuhkan Kenzi?" Ketika Yuna Seira mulai berbicara tentang bisnis, Lilia Ruby menarik kembali pikirannya yang liar dan dengan tenang berkata, "Benar. Meskipun aku tidak melihat seluruh proses dengan mataku sendiri, aku melihat dengan mataku sendiri bahwa ketika para biarawati keluar dari gang dengan Kenzi di punggung mereka, Kenzi sudah pingsan." Yuna Seira meliriknya, "Katakan padaku, apa yang kamu lihat?" Lilia Ruby merapikan rambutnya, berpikir sejenak, dan berkata, "Saya melihat para biarawati keluar dari gang dengan Kenzi yang tidak sadar dan bertemu dengan orang-orang yang menunggu di depan kendaraan jalan. Ada seorang pemuda yang terlihat sangat mirip dengan Kenzi, dan mengatakan sesuatu yang sangat aneh, seolah-olah dia dan Kenzi adalah saudara." Saudara. Yuna Seira tidak mengerti. Menurut struktur keluarga Kenzi, dia tidak memiliki saudara laki-laki, hanya seorang ibu tunggal. Mana ada yang disebut saudara laki-laki? Apakah itu saudara laki-laki dari saudara laki-laki asli, atau hanya saudara laki-laki dari teman minum anggur dan daging? Yuna Seira melewatkan topik ini dan terus bertanya, "Apalagi? Apakah ada informasi yang lebih berharga? Misalnya, apakah Anda melihat nomor plat mobil-mobil itu?" Lilia Ruby menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nomor plat saya tidak ingat. Saya hanya tahu bahwa kendaraan off-road hitam itu semuanya adalah kendaraan off-road Mercedes-Benz kelas atas, dan nomor platnya semuanya plat nomor militer dengan huruf merah, yang sangat langka." Yuna Seira sedikit mengernyit setelah mendengar ini, tidak yakin tentang keasliannya. Ini mungkin plat nomor palsu. Banyak penjahat suka memainkan game ini, mendapatkan iring-iringan mobil yang perkasa, dan menutup semua mobil dengan nomor plat militer palsu dengan simulasi tinggi, dan polisi lalu lintas umum tidak akan menghentikannya. Yuna Seira bertanya lagi, "Ada apa lagi? Misalnya, apakah Anda menemukan informasi khusus tentang biarawati itu?" Lilia Ruby memikirkannya untuk beberapa saat, lalu menatapnya dan berkata, "Ketika para biarawati itu tidak muncul, saya bersembunyi di depan orang-orang itu, di rumah yang dihancurkan, sepertinya mereka menyebut kuil teratai putih dalam obrolan ringan mereka. Biarawati itu terkait dengan kuil teratai putih." Sebelum Lilia Ruby dapat menyelesaikan kata-katanya, rem mobil sudah berderit. Yuna Seira menoleh untuk melihatnya, dan ada kejutan dalam matanya. "Apa yang baru saja kamu katakan, kuil teratai putih?" Kuil teratai putih bukanlah kuil, setidaknya bukan kuil di era saat ini. Pada awal dinasti tua, Sekte Teratai Putih, sebuah organisasi keagamaan dari asosiasi rahasia telah berkembang. Setelah beberapa kali naik turun, terutama pada dinasti kuno, mereka diserang oleh pemerintah. Untuk menghindari penyelidikan pemerintah, Sekte Teratai Putih terpecah beberapa kali, dan membentuk banyak perguruan seperti Sekte Teratai Putih, Gerbang Teratai Putih, dan Masyarakat Teratai Putih. Sekte yang relatif besar ini tidak jauh berbeda dengan Sekte Teratai Putih, yang berasal dari dinasti tua. Mereka pada dasarnya mewarisi prinsip utama Sekte Tanah Suci Buddhisme. Hal-hal yang dilakukan murid sekte mereka tidak berlebihan, kecuali nyanyian dan membudidayakan Buddhisme. Selain ajaran Zen, beberapa tindakan lebih sesuai dengan kebenaran rakyat, seperti bertindak untuk surga, menyelamatkan dunia dan membantu orang-orang, mengusir Tartar, menentang tirani dan memulihkan kedamaian. Yang buruk itu karena wadahnya besar, dan ada semua jenis orang di dalam.
Pada pertengahan dinasti kuno, gerbang Teratai Putih yang merupakan cabang dari sekte Teratai Putih utama pecah lagi di bawah serangan pemerintah. Salah satu sekte yang terpecah mengambil kuil Teratai Putih sebagai nama sekte-sekte esoteris untuk membuat perdamaian, dan sangat dipengaruhi oleh doktrin esoteris, secara bertahap melepaskan diri dari doktrin arus utama sekte Teratai Putih murni, dan membentuk doktrin uniknya sendiri dari sekte kuil Teratai Putih. Ketika roda sejarah mencapai akhir dinasti kuno, sekte kuil Teratai Putih, sebuah sekte anak sungai yang lahir dari sekte Teratai Putih di dinasti tua, menjadi sangat berbeda dari sekte leluhurnya. Para murid kuil Teratai Putih tidak lagi memiliki tempat tinggal tetap kuil, atau biksu pengembara, atau tinggal di kuil-kuil normal lainnya. Di antara para pejabat, para murid kuil Teratai Putih tidak diizinkan untuk mencukur rambut, menjauhkan diri dari alkohol atau seks, membakar dupa secara terbuka, atau bahkan mengenakan jubah biksu. Anggota sekte yang sama hanya mengadakan pertemuan biasa atau tidak teratur melalui kontak rahasia. Bagi pemerintah pada waktu itu, lebih sulit untuk menangkap para murid kuil Teratai Putih daripada menangkap mata-mata yang mengintai. Juga selama periode inilah kuil Teratai Putih cabang yang berkembang secara bertahap menjadi sekte jahat di mata sekte Buddhis arus utama. Pengorbanan hidup, meditasi yang menyenangkan, bahkan ilmu sihir, pelatihan mayat. Teknik-teknik gelap ini mungkin tidak dianggap di mata Buddhisme Tantra, tetapi di mata sekte-sekte umum, teknik-teknik ini benar-benar tidak boleh ditoleransi. Tapi satu hal yang harus diakui, sekte kuil Teratai Putih, varian dari sekte Teratai Putih, telah bertahan lebih baik daripada sekte Teratai Putih lainnya setelah bertahun-tahun berevolusi dan berkembang. Meskipun dianggap sebagai sekte jahat, ia telah berulang kali lolos dari pemerintah. Serangan itu berlanjut hingga hari ini, dan para murid kuil Teratai Putih masih aktif, secara terbuka atau diam-diam melakukan beberapa peristiwa mengejutkan dari waktu ke waktu. Ketika Yuna Seira mendengar Lilia Ruby menyebut istilah kuil Teratai Putih, ekspresinya menjadi serius, dan dia mulai khawatir tentang nasib Kenzi. Kuil Teratai Putih adalah sekte yang saya dengar dari seorang instruktur ketika saya berlatih di Akademi Kepolisian. Mereka baik dan jahat. Mereka hanya fokus pada ajaran dan membenci hukum. Yang terburuk adalah mereka selalu bersembunyi di kegelapan, mereka hanya berurusan dengan militer dan polisi, dan jarang berperang melawan pemerintah, sehingga sulit untuk mengetahui keberadaan mereka. Jika biarawati yang mengendalikan Kenzi adalah biksu wanita di bawah kuil Teratai Putih, saya sangat khawatir, mereka akan memiliki niat jahat terhadap Kenzi. Lilia Ruby merasa sedikit gugup dan bertanya, "Niat jahat apa?" Yuna Seira berkata, "Misalnya, saya telah melihat foto perkenalan instruktur. Lebih dari 10 tahun yang lalu, ada seorang pria pedesaan yang disihir oleh seorang biksu wanita di bawah kuil Teratai Putih dengan metode jahat dan menjadi boneka karena doktrinnya. Misalnya, beberapa pria, seperti atlet yang kuat, pelaut, dan bahkan perwira militer, akan diculik oleh biksu perempuan di bawah kuil Teratai Putih. Beberapa dari mereka menginginkan kecantikan biksu perempuan, dan ada pula yang tergoda oleh trik sulap biksu perempuan. Kemudian ia jatuh dan menjadi alat bagi biksu perempuan untuk melampiaskan keinginan mereka." Lilia Ruby bertanya-tanya, apakah ada hal seperti itu? Para biksu perempuan dari kuil Teratai Putih menculik laki-laki untuk melampiaskan keinginan hasrat mereka? Yuna Seira menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini bukan tujuan utama. Kultivasi ganda tantra, yang dapat mengekstrak energi dari tubuh orang kuat. Dalam istilah populer, ini disebut memanen energi yang dan mengisi kembali energi yin. Adapun pria yang dipanen untuk yang, saya telah melihat foto-foto kasus yang diberikan oleh instruktur. Anda tidak tahu betapa menyedihkannya pria di sana. Hanya dalam 3 hari, pria yang dipanen untuk yang itu sudah terkuras, dan dia kurus seperti kayu bakar, digambarkan layu, tanpa kecemerlangan di matanya. Bahkan jika dia bertahan, dia hanya lumpuh kurus. Sulit bagi Anda untuk membayangkan bahwa baru 3 hari yang lalu, pria ini masih atlet yang kuat seperti sapi." Wajah Lilia Ruby terlihat seperti bunga yang memucat, dan buru-buru berkata, "Petugas Yuna, mengemudi dengan cepat, Anda harus mengejar mereka, Anda tidak boleh membiarkan Kenzi berakhir seperti itu." Pada saat ini, di jalan yang gelap di kejauhan, tiba-tiba ada lolongan sedih, dan mendengarkan suara aneh dan tajam. Itu jelas seorang pria, seolah-olah menderita siksaan besar. Saya khawatir itu Kenzi." Lilia Ruby memandang Yuna Seira. Begitu mata kedua wanita itu bersentuhan, mereka menemukan bahwa wajah yang lain menjadi gugup dan pucat. Lilia Ruby buru-buru mendorongnya, "Cepat, kendarai, pergi dan temui dia." Yuna Seira menggertakkan giginya, menginjak pedal gas, dan mobil itu melaju kencang. Bab 535. Terperangkap di Gua Goblin.
Yuna Seira dan Lilia Ruby melaju ke tempat di mana lolongan menyedihkan terdengar. Mobil tidak terlalu jauh ketika mereka melihat sepeda motor polisi tergeletak di sawah di bawah sisi jalan, dan dua orang mengenakan rompi kuning. Salah satu polisi lalu lintas tergeletak di pinggir sawah, tertutup lumpur, menjerit kesakitan, kakinya seperti patah, dan seorang polisi lalu lintas lainnya merawatnya. Itu bukan Kenzie, itu dua polisi lalu lintas, sepertinya ada kecelakaan mobil. Lilia Ruby duduk di mobil dan melirik beberapa kali, lalu mengikuti Yuna Seira keluar dari mobil. Ada apa? Apa yang terjadi? Yuna Seira melompat dari jalan dan tidak mengenal kedua polisi lalu lintas itu, jadi dia menunjukkan surat izin polisinya dan bertanya apa yang terjadi. Halo, Kapten Yuna, situasinya seperti ini. Salah satu dari dua polisi lalu lintas tidak terluka bercerita. Ketika dia melihat bahwa petugas polisi wanita muda yang cantik ini bukan perwira polisi berpangkat rendah, dia mengambil sikap yang lebih rendah terhadap Yuna Seira dan melaporkan apa yang baru saja terjadi. Ternyata dua polisi lalu lintas itu datang ke pinggiran kota pada malam hari untuk mendirikan tempat untuk menyelidiki bus-bus hitam yang khusus menjaring pelanggan di malam hari. Tidak lama setelah mereka mendirikan pos pemeriksaan di pinggir jalan, mereka kebetulan bertemu dengan beberapa kendaraan off-road Mercedes-Benz hitam berbaris dalam konvoi dan melewati pos pemeriksaan ini. Melihat semua kendaraan off-road memiliki plat militer, kedua polisi lalu lintas itu secara alami menjadi curiga, sehingga mereka menghentikan konvoi dan meminta untuk memeriksa kendaraan. Seorang pria berjas hitam melompat keluar dari mobil. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menunjukkan kartu pas dari Departemen Keamanan Khusus dan sikapnya sangat kasar. Dia menyodok dada polisi lalu lintas terkemuka dan memarahinya karena telah buta. Mobil berizin militer juga diperiksa dan ditanya, apakah Anda memiliki karakter buruk ini? Tentu saja, polisi lalu lintas yang bertugas akan sangat tidak nyaman. Mereka tahu bahwa mobil-mobil ini memiliki latar belakang, tetapi mereka ditampar wajahnya dengan sangat arogan. Bahkan jika itu Raja Surga, dia harus mencari masalah dengan mereka. Jadi dua polisi lalu lintas menolak untuk menyerah. Mereka harus menyelidiki secara menyeluruh, dan mereka harus masuk ke mobil untuk memeriksa. Akibatnya, kedua belah pihak bentrok dengan insiden, dan beberapa jas hitam lagi melompat keluar dari mobil, tanpa meninggalkan jejak simpati. Di depannya, dia memukuli dua polisi lalu lintas secara langsung, dan kemudian orang-orang dan mobil itu menjungkir balikan mereka semua dan melemparkan mereka ke sawah di bawah jalan. Mendengar apa yang dikatakan polisi lalu lintas, Yuna Seira menebak dalam hatinya bahwa kendaraan off-road itu mungkin adalah orang-orang yang menculik dan membawa pergi Kenzie. Yuna Seira tidak berani membuang waktu lagi, dan bertanya kepada polisi lalu lintas di mana mobil itu, lalu dengan cepat masuk ke mobil dan mengejar mereka. Sekitar pukul 9 malam, beberapa kendaraan off-road melaju di sepanjang jalan pegunungan yang terpencil ke kompleks rumah pertanian yang sepi di tengah gunung dan hutan. Ricky Harimurti memimpin beberapa jas hitam untuk keluar dari mobil dan berjalan ke gerbang halaman. Mendengar suara nyanyian sutra dan nyanyian Buddha di kedalaman halaman, Ricky Harimurti berhenti, menoleh dan bertanya, ini rumah petani yang besar, apakah dijadikan sebagai aula dupa kuil teratai putih Anda? Di antara beberapa biksu wanita di kuil teratai putih, biarawati berwajah hitam itu berjalan bersama dan berkata, Tuan Muda Harimurti, ada beberapa hal yang tidak Anda ketahui, tapi itu lebih baik untukmu dan aku. Ricky Harimurti tertegun sejenak, lalu mencibir dan berkata, yah, aku tidak akan bertanya. Sambil berbicara, beberapa biksu perempuan dari kuil teratai putih memasuki halaman dengan Kenzie yang koma. Ricky Harimurti menerima begitu saja. Beberapa pengawal mengikuti pintu masuk ke rumah, tetapi tiba-tiba, biarawati Agatha yang mempesona mengulurkan tangan dan menghentikannya. Tuan Muda Harimurti, serahkan saja dia kepada kami. Tolong kembali untuk semua para dermawan. Ricky Harimurti sedikit bingung setelah mendengar ini, dan berkata, Nona Agatha, baru saja menyuruh kami pergi. Kami ingin tinggal di sini. Turun untuk melihat dan saya ingin mengambil beberapa foto. Biarawati berwajah hitam itu berkata terus terang, Tuan Harimurti, ada beberapa hal yang tidak boleh Anda ikuti. Mulai sekarang, Kenzie tidak akan pernah memberi ancaman lagi untukmu. Mendengar ini, Ricky Harimurti sedikit tidak rela. Bagaimanapun, dia akhirnya menangkap momok Kenzie, dan dia ingin menghargai bagaimana iblis biarawati akan menangkapnya sampai mereka mendapatkannya. Dia melihat Kenzie TK berguna dan akhirnya setengah mati. Agatha memandang Ricky Harimurti dengan matanya yang menawan, dan mengamati kata-kata dan ekspresinya. Mengetahui bahwa Ricky Harimurti tidak mau pergi, dia tersenyum menawan dan berkata, jika Tuan Muda Harimurti ingin tinggal, tentu saja kami dipersilakan.
Tapi saya khawatir Tuan Muda Harimurti tidak tahan dengan godaan dan ingin berlatih zen cinta kasih dengan saudara perempuan Agatha dan Agatha sendiri. Ricky Harimurti memandangi senyumnya yang menawan dan penuh kasih sayang, dan secara tidak sengaja, jantungnya berdetak diam-diam. Meskipun Ricky Harimurti bernafsu, dia juga sangat jelas bahwa meskipun Agatha seksi dan menawan, dia cantik yang langka, tetapi biarawati iblis ini tidak boleh disentuh. Setelah terjerat dengan biarawati iblis ini, hanya ada satu kemungkinan akhir, hidup lebih baik daripada kematian. Tuan Harimurti, jika Anda menyukainya, Anda akan tinggal malam ini, dan Agatha akan melayani Anda secara pribadi. Kata Agatha, dengan cahaya menawan mengalir di matanya. Tidak, lebih baik aku mengucapkan selamat tinggal. Nona Agatha, momok Kenzi ini akan diserahkan kepadamu. Ricky Harimurti buru-buru keluar dari halaman, melipat tangannya, dan berkata dengan kagum, tunggu untuk ini. Setelah urusan sampingan selesai, saya akan berterima kasih sekali lagi, pada semua penguasa kuil teratai putih. Setelah mengatakan ini, Ricky Harimurti memimpin beberapa pengawal dan pergi tanpa ragu-ragu. Ketika Kenzi bangun, dia mendapati dirinya diikat terbalik ke sebuah pilar, dan lingkungan tempat dia berada tampaknya adalah aula Buddhis yang aneh dan asing. Aula Buddhis sederhana, mungkin direnovasi dari lobi rumah pertanian. Lilin merah dengan batang tebal menyala di mana-mana dan pembakarannya berbunyi bip. Udara dipenuhi dengan bau minyak terpentin, bercampur dengan bau cendana yang samar. Di depan aula Buddhis, ada meja dupa dan patung Buddha besar cinta kasih. Di bawah aula, lebih dari selusin biksu perempuan berkumpul bersama, duduk bersila dan melantunkan mantra dengan mata tertutup. Kenzi tidak ingin membuat mereka khawatir, dia diam-diam menggunakan kekuatan batinnya, dan ingin memutuskan tali yang mengikat tangannya dalam satu napas, tetapi dia tidak tahu alasannya, mungkin aroma dupa di udara membuat orang merasa lemah, atau mungkin biarawati iblis ini menyimpan sesuatu ada di tubuhnya, sehingga energi Kenzi di tubuhnya tidak dapat dibangkitkan. Diperkirakan mendengar perjuangannya. Di antara selusin biksu perempuan, Agatha berhenti melantunkan mantra, menoleh untuk menatapnya, dan tersenyum. Tuan Harimurti, jangan tidak sabar. Paling-paling setengah batang dupa lagi, Tuan Kenzi akan menikmati kebahagiaan terbesar di dunia. Agatha dapat meyakinkan Anda bahwa setelah menyadari kemurnian sukacita di aliran Zen, setelah bersenang-senang, Tuan Kenzi pasti akan menikmatinya dan tidak pernah ingin kembali. Setelah Agatha selesai berbicara, dia menyatukan tangannya dan membungkuk sedikit padanya sambil tersenyum. Setelah itu, Agatha tidak berkata apa-apa lagi, dan terus menutup matanya dan melantunkan mantra dengan biksu perempuan lainnya. Kenzi menatapnya dengan marah, diam-diam cemas di dalam hatinya. Dia diikat di sini oleh kelompok biarawati iblis ini. Dia tidak bisa menggunakan kekuatannya, dan dia tidak bisa melarikan diri. Dia tahu betul bahwa jika dia jatuh ke tangan mereka, itu tidak akan berakhir dengan baik. Dia melihat sekeliling aula Buddhis dan mengamati lingkungan di sini lagi. Dinding di semua sisi ditutupi dengan mantra kertas kuning, dan di bawah cahaya lilin yang berkedip-kedip semua jendela disegel dengan selimut, dan dia tidak bisa melihat keluar. Tidak mungkin untuk melihat keluar guna mengetahui di mana tempat ini. Pada saat ini, biarawati berwajah hitam menyebut nama Buddha, dan lebih dari selusin biksu wanita berdiri bersamaan. Kemudian, Agatha datang ke Kenzi, tersenyum menawan dan aneh, perlahan dengan satu tangan. Angkat, itu lonceng meditasi emas bahagia. Tuan Kenzi, tidak peduli apakah Anda bahagia atau menderita, harap tenang Tuan Kenzi. Buddha berkata, semua dharma yang memiliki tindakan seperti gelembung mimpi, embun dan listrik, jadi Anda harus melihat mereka seperti ini. Kata Agatha sambil menggoyangkan bel, terdengar suara lembut. Kenzi melihat bel yang bergoyang, dan bel yang jauh terdengar di telinganya, matanya berangsur-angsur menjadi keruh, dan kesadarannya berangsur-angsur menjadi kabur.